Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan kita masih dalam pembahasan bab yang pertama, ini tanda-tanda kecil di antara hari kiamat. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata al-muallif Syekh Yusuf Al-Wabil, poin yang selanjutnya pada poin yang ke-53, Khuruju al-Qahtani, keluarnya seorang laki-laki dari Qahtan. Al-Imam Syekh Mubarakfuri menyebutkan dalam Sirah Nabawiyah tentang asal-usul bangsa Arab. Jadi ada Arab namanya Arab Aribah, keturunan daripada Yasjub bin Ya'rib Al-Qahtani, atau disebut sebagai Al-Qahtaninya, yang mereka mendiami area Yaman. Dari mereka banyak keturunan, ya, di antaranya yakni Himyar dan juga Hamadan. Adapun Arab yang kedua namanya Arab Musta'rabah ataupun Musta'ribah. Ini keturunan daripada Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mana keturunannya mendiami daerah Hijaz. Jadi ada Arab namanya dari Nabiullah Ismail, Arab keturunan daripada Nabiullah Ismail namanya Arab Adnaniyah. Jadi ada Arab namanya Adnaniyah dan ada Qahtaniyah. Qahtaniyah ini mendiami daerah Yaman, ya. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat, fi akhir zaman yakhruju rajulun min Qahtan, keluarnya seorang laki-laki dari Qahtan, Arab Qahtaniyah. Tadinu lahun nas bitta'ah, yang mana manusia akan mentaatinya nanti kelak. Wa tajtami'u alaihi, dan berkumpul kepadanya. Wadhalika inda taghayyuriz zaman, dan ini disebabkan karena zaman yang sudah berubah nanti. Maka daripada itu Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya pada bab fitan, ya, pada kitabul fitan, bab tentang taghayyuriz zaman, perubahan daripada zaman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari serta Imam Muslim, hadis dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yahruja rajulun min Qahtan, sampai keluar seorang laki-laki dari Qahtan, yasukun nasa bi asahu, yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Ya, Rasulullah bersabda tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya seorang laki-laki dari Qahtan, yakni Arab Qahtaninya, ya, yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Qurtubi mengomentari hadis ini, yakni perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, yasukun nas bi asahu kinayah anil istiqamatin nas. Ya, yakni akan keluar seorang laki-laki dari Qahtan yang akan menggiring, ya, manusia dengan tongkatnya. Yakni menggiring manusia dengan tongkatnya ini merupakan kinayah, majas, ya, menunjukkan akan kepatuhan manusia kepadanya ataupun bagaimana dia menguasai manusia. Wan iqadihim ilaihi wattifaqihim alaihi, dan juga manusia pun bersepakat dengan orang ini. Walam yurid nafsul asa, dan bukanlah yang dimaksud benar-benar tongkat. Wa innama daraba biha masalan li ta'atihim lahu, akan tapi maksudnya adalah ketaatan manusia kepadanya, dan dia menjadi orang yang ditaati, dipatuhi. Wastilaihi alaihim illa anna fi dzikriha dalilan ala khusunatihi alaihim, dan ini menunjukkan akan kerasnya orang ini, ya, sampai dia menggiring manusia dengan tongkat, maksudnya dengan kekuasaannya, dengan, ya, kekerasannya. Wa anfuhu bihim, subhanallah. Ini termasuk pendapat daripada Imam Qurtubi. Qultu, berkata Syekh Yusuf Al-Wabil, na'am, saukuhun nasa bi asahu kinayatun an ta'atin nasilah. Ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau mengatakan menggiring manusia dengan tongkatnya ini merupakan kinayah akan ketaatan manusia kepadanya, dan dia menjadi pemimpin. Ya, illa annama asyara ilail Qurtubi min khusunatihi alaihim laisa binisbatil jami, akan tetapi pendapat Imam Qurtubi perlu dikomentari, ya, yakni Imam Qurtubi mengatakan bahwa orang ini keras sampai menggunakan tongkat untuk menggiring manusia,
bahwasanya ya kerasnya orang ini, seorang laki-laki dari Qahtan ini bukan kepada semua orang. Ya, kama yadharu min kalami bal innama yaksu ala ahli al-ma'siyah minhum, akan tapi orang ini keras terhadap orang-orang yang bermaksiat nanti. Fahuwa rajulun salih, dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Ya, seorang laki-laki yang saleh, yahkumu bil adl, yang akan menegakkan hukum dengan keadilan. Wa yu'ayyidu dzalika ma naqalahu Ibnu Hajar an-Nu'aim Ibnu Hammad, dan yang menguatkan pendapat ini kata beliau, ya, yakni apa yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar dari Nu'aim bin Hammad, bahwasanya beliau meriwayatkan dengan riwayat yang kuat dari Abdullah bin Amr, annahu dzakara al-khulafa, ketika beliau Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr bin As, menyebutkan tentang khalifah-khalifah, ya, khalifah-khalifah, thumma qala, kemudian beliau mengatakan wa rajulun min Qahtan, dan nanti akan ada khalifah seseorang dari Qahtan, ya. Wa aidan ma akhrajahu bi sanadin jayyid an Ibnu Abbas annahu qala fihi, dan juga di riwayat yang lainnya dari Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan wa rajulun min Qahtan kulluhum salih, di antara khalifah-khalifah pemimpin-pemimpin adalah seorang laki-laki dari Qahtan, semuanya adalah orang-orang yang saleh. Subhanallah. Walamma haddasa Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma bi annahu sayakunu malik min Qahtan, ketika Abdullah bin Amr bin As, ya, berbicara tentang nanti akan adanya seorang pemimpin dari Qahtan, ghadiba Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu marah, faqama, dan dia berdiri, fasna 'ala Allah bima huwa ahlu, dan memuja-muji Allah taala, berpidato. Tsumma qala amma ba'du fa innahu balagani anna rijalan minkum yatahaddatsuna bi ahaditsi laysat fi kitabillah. Sungguh telah sampai kepadaku ada seseorang di antara kalian, subhanallah, menunjukkan bagaimana adab Muawiyah ketika tidak setuju dengan Amr bin As. Dia tidak langsung menunjuk Amr bin As, tapi mengatakan sungguh telah sampai kepadaku ada seseorang di antara kalian yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada dalam Quran dan kitabullah, wala tu'assaru an Rasulillah, dan juga tidak dinukil dari Rasulullah, faulaika juhalukum, mereka adalah orang-orang jahil di antara kalian. Wa iyyakum wal amani, hati-hati kalian dengan angan-angan, allati tudillu ahlaha, yang akan menghancurkan, ya, pemiliknya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ali Muawiyah, ya, mendebat dengan hujjah, dengan dalil. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal amra fi Quraisy, sungguh urusan ini, urusan kepemimpinan khilafah adalah milik Quraisy. Dan kita ketahui Quraisy dari keturunan Adnaniyah, ya, subhanallah. La yu'adihim ahadun, tidak akan ada yang mencabutnya, ya, illa kabbahallahu ala wajhi, kecuali Allah Ta'ala akan sungkurkan wajahnya. Ma aqamud dina, selama mereka, ya, menegakkan agama. Jadi urusan kepemimpinan itu diberikan kepada Quraisy, ya, selama mereka menegakkan agama. Wa inna ma ankara Muawiyah khasyatan an yadunna ahadun annal khilafah tajuzu fi ghairi Quraisy. Adapun Muawiyah mengingkari hal ini, ya, ini sebagai bentuk kekhawatiran ketika nanti akan ada orang yang menyangka bahwasanya boleh khilafah itu dipegang oleh selain Quraisy, ya. Ma'anna Muawiyah radhiyallahu an lam yungkir khurujal Qahtani, dan Muawiyah tidak mengingkari akan keluarnya laki-laki dari para Qahtan, karena bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi hadis Muawiyah qauluhu ma aqamuddin, karena, ya, dalam hadis Muawiyah ini, Muawiyah mengatakan urusan khilafah itu akan dipegang oleh Quraisy selama mereka menegakkan agama, istiqomah di atas agama mereka. Fa idza lam yuqimuddin, ketika mereka tidak menegakkan agama, kharajal amru min aidihim, ya, maka urusan ini akan keluar daripada tangan mereka. Wa qad hasala hada, dan pernah terjadi ini. Fa innan nasa lam yazalu fi ta'ati Quraisy ila an dha'fi tamassukuhum biddin, manusia akan mentaati, ya, memberikan ketaatan kepada Quraisy sampai ketika mereka, ya, lemah istiqomahnya terhadap agama. Fa dha'afa amruhum, ya, urusan mereka pun menjadi lemah, ya, wa talasa wa antaqalal al mulku ila ghairihim, maka
kekuasaan akan diberikan kepada selain mereka. Subhanallah. Wa hadzal qahtani laisa huwal jahja. Jadi munculnya nanti seorang laki-laki dari Qahtan yang akan memerintah manusia. Ini di antara tanda hari kiamat. Ya, dan bukanlah rajulun Qahtani ini, laki-laki dari Qahtani namanya Jahja. Karena ada hadis yang lainnya ya yang menyebutkan bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai ya seorang yang bernama Jahja akan menguasai ya, dan dia dari budak. Dan bukan yang dimaksud adalah Jahja. Fa innal Qahtani minal ahrar, karena Qahtani dari orang merdeka. Sedangkan Jahja itu seorang budak. Li'annahu nasabahu ilal Qahtan alladzi tantahi ansaba ahlul Yaman min Himyar wa Kinda wa Hamadan wa ghairihim ilaihi. Karena ya nasab daripada Qahtan ya ini sampai pada ya nasabnya penduduk Yaman. Ya. Dari Himyar, dari suku Himyar, Kinda dan juga Hamadan dan juga yang lainnya. Sedangkan Jahja adalah seorang budak. Jahja adalah seorang budak. Naam. Wa yu'ayyidu dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan yang menguatkan hal ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya laki-laki nanti yang dari Qahtan ini bukan Jahja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadhhabul lailu wan naharu. Malam dan siang tidak akan lenyap hatta yamlika rajulun minal mawali, sampai bumi ini dikuasai oleh seorang budak yuqalu lahu Jahja, namanya adalah Jahja. Subhanallah ya. Jadi di antara munculnya ataupun di antara tegaknya hari kiamat akan muncul seorang penguasa dari Qahtan dan bukan Jahja. Allah taala alam bisawab. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ke-54. Qitalul Yahud, memerangi orang-orang Yahudi. Wa minha, di antara tanda-tanda hari kiamat, tegaknya hari kiamat, dan ini kita sudah mulai menuju pada tanda-tanda besar. Kita sekarang berada di penghujung daripada tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Wa minha qitalul muslimina lil yahud fi akhiriz zaman, yakni kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Wadhalika annal yahuda yakununa min jundid dajjal, dan nanti orang Yahudi menjadi tentara-tentara Dajjal. Subhanallah ya, ketika peristiwa Malhamah Kubra, peperangan dahsyat, dan Ahlul Kitab mengatakan dengan nama Armageddon ya, Malhamah Kubra yang terjadi nanti di Syam, ketika kaum muslimin memerangi orang-orang Romawi dengan jumlah yang sangat besar sekali, jutaan, sebagaimana kita sebutkan di pekan yang lalu ya. Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan sebagian tawanan daripada orang-orang Romawi ini masuk Islam menjadi tentara kaum muslimin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua ya, tanpa peperangan. Kemudian munculnya Dajjal, sehingga mereka kaum muslimin membuang apa yang di tangan mereka dalam bentuk ghanimah. Karena mereka mendengar Dajjal, segera mereka membuang apa yang ada di tangan mereka untuk bersiap-siap memerangi Dajjal. Dan nanti Dajjal memiliki pasukan dari orang-orang Yahudi. Fayuqatiluhumul muslimun, kaum muslimin akan memeranginya. Alladzina hum jundu Isa alaihissalam, yang mana nanti kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Jadi Dajjal ya membawai pasukan daripada orang Yahudi, sedangkan Nabi Isa alaihissalam nanti membawai pasukan daripada kaum muslimin. Hatta yaqula syajar wal hajar, sampai nanti ya pohon-pohon dan juga batu-batu berbicara, ya muslim ya Abdullah, wahai muslim, wahai hamba Allah, hada Yahudi warai, ini seorang Yahudi di belakangku, ta'al faktulhu, kesinilah, bunuhlah dia ya. Karena mereka orang Yahudi akan terkalahkan ketika Dajjal ya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka kocar-kacir bersembunyi di belakang ya, daripada benda-benda, semua benda-benda akan berbicara menghabarkan kepada orang muslim di situ ada seorang Yahudi. Waqad qatala muslimun al-yahuda min zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi ya, kaum muslimin telah memerangi orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan tasaru alaihim, dan mereka memenangkannya. Wa ajalluhum min jaziratil Arab, dan mereka diusir daripada Jazirah Arabiyah ya. Imtisalan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk perkataan Nabi, pembuktian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil Arab, akan kukeluarkan Yahudi dan Nasara daripada Jazirah Arab. Hatta la ada illa musliman, sampai tidak tersisa kecuali orang-orang muslim. Walakin hadal qital laisa huwal qital alladhi huwa min asratis sa'ah, akan tapi peperangan ini bukan peperangan yang ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, bukan ini yang dimaksud ya.
Wajad bila hadis sahihah fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaru anna al-muslimina sayuqatilunahum idza kharajad dajjal. Akan tetapi telah datang hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan nanti kaum muslimin akan memerangi mereka orang-orang Yahudi ketika keluarnya Dajjal. Wa nazala Isa alaihissalam, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam ya di Damaskus. Subhanallah. Rawal Imam Ahmad an Samrah ibnu Jundub radhiyallahu anhu hadisan tawilan fi khutbatin Nabi yauma kasafatis syams. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur sahabat Samurah bin Jundub hadis Nabi yang panjang tentang ya Dajjal. Dan juga ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah pernah berkhutbah dengan khutbah yang panjang ya, dan di dalamnya yakni berita tentang Dajjal. Wa innahu yahsurul mu'minina fi Baitul Maqdis. Nanti Dajjal akan mengepung kaum muslimin di Baitul Maqdis karena peperangan Malhamah Kubra. Ya, peperangan mereka Ahlul Kitab mengatakan Armageddon itu terjadi di Damaskus. Ya. Yang melibatkan banyak sekali jutaan daripada manusia. Ya, ketika kaum muslimin memenangkan peperangan, ya, maka Dajjal mengepung kaum muslimin di Baitul Maqdis, di Palestina. Ya. Di Baitul Maqdis. Subhanallah. Dan Baitul Maqdis termasuk daripada Syam. Ya. Fayuzalziluna zilzalan sadidan. Kemudian terjadi gempa yang dahsyat. Tsumma yuhlikuhullahu tabaraka wa ta'ala wa junudahu hatta ya anna jadmal haid au qala asral haid wa qala husna asyab hasan al asyab wa asras syajarah. Ya, ketika terjadi gempa, maka Allah Ta'ala binasakan tentara daripada Dajjal. Ya, sampai-sampai yakni batu dinding-dinding ya, dan juga pohon-pohon mereka menyeru, mereka berbicara. Au qala yaqulu ya mu'min, au qala ya muslim, mereka berbicara wahai muslim, wahai mukmin, hada yahudi, au qala hada kafir ta'al faqtulhu. Ya, ini ada seorang kafir, ini seorang Yahudi, maka bunuhlah dia. Subhanallah. Nanti tembok-tembok akan berbicara, batu-batu akan berbicara, ya, dan juga pohon-pohon akan berbicara. Dan ini termasuk ujian keimanan kita terhadap sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang kadang tidak masuk di akal kita, maka wajib kita benarkan ketika itu datang sah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala walan yakun dzalika kadzalik hatta tarau umuran yatafaqamu sa'nuha fi anfusikum. Ya, dan beliau mengatakan, dan ini tidak akan terjadi sampai engkau melihat sesuatu yang begitu dahsyat. Ya. Wa tas'aluna bainakum, dan kalian akan bertanya antara satu dengan yang lainnya, hal kana nabiyyukum dzakara lakum minha dzikran. Apakah nabi kalian telah menyebutkan hal ini? Subhanallah. Wa rawa Syaikhan an Abi Hurairah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqumus saatu, tidak akan tegak hari kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai nanti kaum muslimin akan memerangi orang Yahud. Fayaqtuluhumul muslimun, orang muslim akan membunuh mereka. Hatta yakhtabi al yahudi min wara'il hajar was sajar, sampai orang Yahudi pun berlari, mereka bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon. Fayaqulul hajar awis sajar, maka berkata batu dan pohon ini, ya muslim ya Abdullah, wahai muslim wahai Abdullah, hada Yahudi khalfi, ini di belakangku seorang Yahudi, fata'al, kesinilah, faktulhu, bunuhlah dia, illa gorqat, kecuali pohon gorqat, ya, fa innahu min sajaril yahud, karena pohon gorqat ini adalah pohonnya orang Yahudi, dan konon katanya mereka ya sudah menanam pohon-pohon ini di depan flat-flat mereka dalam bentuk pot-pot. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah. Naam. Waladhi yadharu min siyaqil ahadis anna kalamal hajar wa sajar wa nahwihi haqiqah. Adapun kalau kita melihat siyak daripada hadis, konten daripada hadis, ya, bisa berbicaranya batu dan juga pohon dan yang semisal dengannya daripada benda-benda mati adalah haqiqah, ya, benar, dan bukan kinayah, bukan majas, ya. Wa dzalika li anna hudusa taqallumul jamadat thabitun fi ghairi ahadis qitalil yahud. Karena penyebutan benda-benda ini bisa berbicara tidak hanya ya dalam hadis-hadis yang menunjukkan, yang mengkhabarkan tentang peperangan kaum muslim dengan orang Yahudi, tidak. Ya, tidak hanya itu. Waqad sabaqa anna afradtu laha mabhasan khassan bihi li annahu alamatis sa'ah, dan aku dulu
Ya, kata beliau Syekh Yusuf Al-Wabil di bab-bab sebelumnya sudah membahas tentang masalah ini. Bahwasanya di antara tanda hari kiamat nanti benda-benda mati ini bisa berbicara. Wa idza kanatil jamadat tatakallam fi dzalikal waqt fala da'iya li hamlil kalam asy-syajar wal hajar 'alal majaz. Ini membantah kepada orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini yang menunjukkan bahwasanya benda-benda mati, ya, pohon dan juga batu bisa berbicara mengkhabarkan kepada orang-orang muslim tentang keberadaan orang Yahudi adalah majas. Ya, mereka tidak mengimaninya. Mereka menganggap ini adalah majas, kinayah saja. Mana mungkin batu bisa berbicara? Subhanallah. Beliau bantah dengan hal ini. Maksudnya hadis yang mengkhabarkan tentang hal ini tidak hanya satu ataupun dua, ya. Dan juga di bab-bab yang lainnya. Kama dhahaba ila dzalika ba'dul ulama fa innahu laisa hunaka dalilun yujibu hamlul lafzi ala khilafi haqiqatihi. Dan ini, ya, wajib bagi kita untuk mengembalikan hadis-hadis kepada hakikatnya. Subhanallah. Minha qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff pada ayat ke-21. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ya. Allah Ta'ala yang membuat kita berbicara, dialah zat yang membuat segala sesuatu juga bisa berbicara. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala sanggup untuk membuat sesuatu berbicara, sebagaimana kita dibuat Allah Ta'ala bisa berbicara. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra pada ayat ke-44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Dan sesungguhnya segala sesuatu bertasbih memuji Allah Ta'ala, akan tapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian datang hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, radhiyallahu anhu. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Fakana aktsaru khutbati ani dajjal, dan isi daripada khutbah beliau tentang dajjal. Ya, wa haddarnahu, beliau, ya, memberikan peringatan kepada kami. Fadzakara khurujahu, dan beliau pun menyebutkan, mengkhabarkan keluarnya dajjal. Tsumma nazala Isa alaihissalam liqatlihi, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh dajjal. Ya, dan misi daripada Nabi Isa yang Allah Ta'ala turunkan nanti di akhir zaman adalah untuk membunuh dajjal dan tidak membawa syariat baru. Subhanallah. Dan akan mengikuti syariat baginda Rasulullah SAW dan salat di belakang imam seorang muslim. Naam. Qala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa waktu itu, iftahu albab, bukalah pintu. Fayuftah, maka pintu akan terbuka. Wara'ahu dajjalu ma'ahu sab'un alf Yahudi. Ya, dan kemudian dajjal diikuti oleh 70.000 daripada orang-orang Yahudi. Kulluhum du sayfin muhalla wasajin, yang semuanya mereka membawa pedang-pedang terhunus dan juga mereka memakai mantel-mantel. Ya, fa idza nadara ilahi dajjal, ketika dajjal melihat Nabi Isa, dzaba kama yadubul milh fil ma'i, maka dajjal itu meleleh sebagaimana garam meleleh ketika di dalam air. Wa yantaliq hariban, kemudian dajjal pun berlari kabur. Wa yaqulu Isa alaihissalam, innali fika darbatan lan tasbiqani biha, sungguh aku memiliki pukulan yang belum pernah aku gunakan sebelumnya. Ya, fayadkuruhu inda babi Lut asyarki, maka ketika dajjal ini berlari, Nabi Isa pun mengejarnya sampai di tempat disebut sebagai Babul Lut, ya, sebelah timur, ya, yang ada di Damaskus. Fayaktuluhu, dan Nabi Isa pun membunuhnya. Yahzimullahul yahud, maka Yahudi pun terkalahkan. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudi illa antaqallahu dzalika syai'. Tidaklah, ya, apa-apa yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi yang ada dibuat tempat bersembunyi oleh orang Yahudi, ya, kecuali mereka akan menghabarkan, mereka berbicara menghabarkan keberadaan orang Yahudi tersebut. La hajar wala sajar wala haid wala dabbah, ya, baik itu mereka bersembunyi di belakang batu, di belakang tembok, di belakang pohon, dan juga di belakang daripada tunggangan-tunggangan mereka, illa gorkot, kecuali pohon gorkot. Fa innaha min sajarihim la tantik, karena, ya, pohon gorkot adalah pohon mereka yang tidak bisa berbicara. Nah, ikhwah Allah Ta'ala muliakan, fal hadisu fi tasrihu binutkil jamadat. Hadis ini menunjukkan jelasnya bahwasanya nanti benda-benda mati ini akan bisa berbicara, dan ini menunjukkan tanda dekatnya hari kiamat. Wa aidan, dan juga, ya,
pengecualian pohon gorkot yang dapat berbicara di antara benda-benda mati nanti, ya, ini menunjukkan akan bahwasanya mereka itu nanti berbicara dengan sebenar-benarnya, bukan majas. Dan beliau membantah sekali lagi pendapat di antara sebagian para ulama atau sebagian, ya, para duat yang mengatakan, ya, bahwasanya benda-benda mati yang bisa berbicara ini bukan hakiki tapi sekedar majas. Subhanallah, ya. Naam. Walau hamal al-kamal jamal alal majaz lam yakun dzalika bil amr al-khariq fi qitalil yahud fi akhir zaman. Kalaulah kita terima bahwasanya ini adalah majas, benda-benda mati ini nanti berbicara itu majas saja, ya, mungkin HP, ya, mungkin apalagi CCTV dan lain sebagainya, ya. Kalaulah memang ini adalah majas, ya, maka tentunya peperangan ini adalah peperangan yang biasa. Padahal keistimewaan nanti peperangan kaum muslimin menghadapi orang-orang Yahudi, ketika kaum muslim memenangkan peperangan dan orang Yahudi pun mereka terkalahkan, mereka bersembunyi, ya, yang mana benda-benda yang mati nanti bisa berbicara, inilah menunjukkan khariq, ya, perkara yang luar biasa, keistimewaan yang terjadi di akhir zaman. Subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, ini poin yang ke-54, bahwasanya nanti kaum muslim akan memerangi orang Yahudi, ya, dan mereka akan terkalahkan, ya, bersama terbunuhnya Dajjal mereka terkalahkan dan mereka bersembunyi di belakang pohon-pohon, batu-batu, yang semua pohon dan batu ini serta benda-benda yang lainnya bisa berbicara kecuali pohon gorkot. Kemudian di poin yang ke-55, ya, di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat yang insya Allah kita akan setelah ini, ya, akan membahas tanda-tanda besar. Nafyul Madinah li syirariha summa kharabuha akhir zaman. Madinah akan mengeluarkan kotoran-kotorannya daripada orang-orang yang jelek, daripada orang-orang munafik, ya. Summa kharabuha, kemudian Madinah akan hancur akhir zaman, di akhir zaman. Subhanallah, kata Madinah, ya. Nabi SAW memotivasi dan memberikan pujian kepada Madinah, kota Madinah, serta motivasi untuk tinggal di dalamnya. Dan Nabi juga mengkhabarkan, ya, tidaklah seseorang meninggalkan Madinah dikarenakan kebencian terhadap Madinah, kecuali Allah Ta'ala akan ganti, ya, orang tersebut dengan orang yang lebih baik darinya. Wa akhbaru anna min alamatis sa'ah, dan beliau mengkhabarkan di antara tanda-tanda hari kiamat, nafyul Madinah li khabathiha, Madinah akan mengeluarkan kotoran-kotorannya daripada orang-orang munafik. Wahum syirarun nas, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kama yanfil kiru khabathal hadis, sebagaimana kir, alat untuk yang digunakan pandai besi untuk memompa api, ya, sebagaimana kir ini bisa menghilangkan kotoran-kotoran besi. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti akan tiba masa, ya, yad'u ar-rajulu ibna ammihi wa qaribahu halumma ilal raha, ketika ada seorang memanggil keponakannya dan juga kerabat-kerabatnya, ayo kita, ya, dalam kemewahan, halumma ilal raha, dalam kemegahan. Wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun, padahal Madinah lebih baik, ya, kalaulah mereka mengetahuinya. Walladzi nafsi biyadihi, yang demi jiwaku berada di tangannya, ini demi Allah, kata Rasulullah, la yakhruju minhum ahadun rahbatan anha, tidaklah seseorang di antara kalian keluar daripada Madinah dikarenakan ketidaksukaan dengannya, dengan Madinah, illa akhlafallahu fiha khairan minhu, kecuali Allah Ta'ala akan ganti dengan orang yang lebih baik darinya. Ala innal Madinah kalkir yukhrijul khabitha, ya, sesungguhnya Madinah itu bagaikan kir yang akan mengeluarkan kotoran-kotoran. La taqumus saatu hatta tanfiyal madinatu syiraraha, tidak akan tegak hari kiamat sampai Madinah ini akan membersihkan, ya, dirinya daripada, ya, orang-orang yang buruk yang tinggal di dalamnya. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana kir, ya, yang akan menghilangkan kotoran-kotoran daripada besi. Al-Imam Qudiyat, ya, beliau mengatakan
bahwasanya hadis ini telah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya tidak akan ada orang yang sabar di Madinah kecuali mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Adapun orang-orang munafik dan juga orang-orang jahiliyah daripada Arab, mereka tidak sabar akan ya kerasnya Madinah. Ya. Wala yahtasibuna minal ajri fi dzalika, dan mereka tidak mengharapkan pahala ketika mereka tinggal di dalamnya. Ini menurut penafsiran ya Al-Qadi'iyat. Adapun Imam Nawawi mengatakan ya bahwasanya kejadian ini Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang munafik ya. Terjadi ketika di zaman keluarnya Dajjal. Wastabu ada makhtarul qadiyat, dan menganggap bahwasanya jauh pendapat qadiyat ini. Wa dzakara annahu yahtamilu an yakuna dzalika fi azmanin mutafarriqah. Ya, dan beliau menyebutkan bisa jadi ini terjadi di zaman di waktu yang berbeda-beda. Ya. Wa dzakara Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan annahu yahtamilu an yakuna al-murad kullan minaz zamanain. Ya, bahwasanya yang dimaksud ini terjadi di dua zaman. Pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Madinah mengeluarkan kotoran-kotorannya. Ya. Dalilnya yakni kisah Al-Arabi, kisah seorang Arab Badui. Disebutkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat Jabir radhiyallahu an, ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaiat Nabi. Ya, baiat di atas keislamannya. Faja'a minal ghadi mahmuman. Kemudian esok hari Arab Badui ini pun datang kepada Nabi dalam keadaan demam. Ya, demam, terkena demam Madinah. Faqala akilni. Orang ini mengatakan, ya, lepaskan baiatku. Fa aba, Rasulullah pun enggan. Thalatha mirar. Ya, 3 kali mengulangnya. Faqala, dan beliau bersabda, al-Madinatu kal-kir. Sungguh Madinah itu bagaikan kir, alat untuk memompa api yang digunakan oleh pandai besi. Tanfi khabathaha wa yansahu tayyibaha. Ya, yang akan menghilangkan kotoran-kotorannya. Madinah itu seperti kir yang akan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalamnya, ya, dan memperbaiki apa-apa yang baik di dalamnya. Subhanallah. Ini zaman yang pertama. Adapun zaman yang kedua, ya, sebagian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, yakni zamanul Dajjal, zaman nanti waktu ketika keluarnya Dajjal. Sebagaimana hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan kisah tentang Dajjal, summa qala, kemudian beliau menyebutkan summa tarjuful Madinah, kemudian Madinah pun bergetar, ya, bergoyang, gempa ada di Madinah, ya, bi ahliha salasah rajafat, 3 kali gempa. Ayukhrijullahu ilaihi kulla kafirin wa munafikin. Ketika terjadi gempa 3 kali gempa di Madinah, maka Allah Ta'ala keluarkan orang munafik dan juga orang-orang kafir dari Madinah. Nabi yang Allah Ta'ala muliakan. Adapun ya penafsiran di antara dua zaman ini, ya, fa inna katsiran minal fudala'i sahabah qad kharaju ba'dan nabi minal Madinah. Tentunya banyak para sahabat-sahabat yang mulia keluar meninggalkan Madinah, ya, sebagaimana Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan juga Ibnu Mas'ud, ya, dan juga Ali pindah, ya, ke Kufah, memindahkan ibu kota ke Kufah, wa Talha wa Zubair, ya, wa Ammar, dan juga Ammar bin Yasir, dan yang lainnya. Padahal mereka adalah orang-orang terbaik, ya, kalau diartikan selain daripada dua zaman ini. Subhanallah. Padahal ala anna al-murada bil hadisi takhsisun nas duna nas wa waqtin duna nas. Naam. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Adapun keluarnya manusia nanti, wa amma khurujun nas bil kulliyah minal Madinah. Adapun keluarnya manusia semuanya nanti dari Madinah, fadzalika fi akhir zaman, ini terjadi nanti di akhir zaman. Subhanallah, Madinah itu akan kosong daripada manusia, ya. Qaruba qiyamus saah, ketika dekat hari kiamat. Fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, disebutkan riwayat daripada Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatrukuna al-Madinah ala khiyari ma kanat, kalian nanti akan meninggalkan Madinah, ya, dalam kondisi sebaik-baik, ya, kondisi waktu itu. Ini kondisi Madinah waktu itu sebaik-baik kondisi, kalian akan meninggalkan Madinah. La yaksaha illa al-awafi, tidak ada yang meninggalnya kecuali al-awafi. Apa itu awafi? Yuridul awafi as-siba' wat tayr. Ya.
Jadi yang tinggal di Madinah nanti adalah hewan-hewan buas dan juga burung-burung. Subhanallah, manusia akan meninggalkan Madinah. Wa akhiru man yakhsharu ra'iyani min Muzainah, dan yang paling terakhir yang diwafatkan ataupun yang dikumpulkan, ya, yuridanil Madinah, ada dua penggembala yang ingin hendak pergi ke Madinah. Yang iqani bi ghanamiha, yang menggiring gembala-gembalanya. Fayjidaniha wahsan, mereka pun mendapati Madinah yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Hatta idza balagha saniyatal wada, sampai ketika mereka singgah ataupun sampai di tempat namanya Saniyatul Wada, kharra ala wujuhima, mereka pun tersungkur dan mereka pun wafat. Rawahul Bukhari, ya. Dan juga Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatrukunnal Madinah, niscaya kalian akan meninggalkan Madinah ala ahsani makanat, pada waktu itu Madinah sebaik-baik kondisi, ya, sebaik-baik tempat. Hatta yadkhulul kalbu awid dhi'bu, sampai anjing dan juga serigala itu masuk ke kota Madinah. Fayughaddi ala ba'di sawaril masjid, ya, kemudian anjing dan serigala ini, ya, pun kencing di salah satu sudut dari sudut masjid, au alal mimbar, atau di atas mimbar. Faqalu, ya, para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, faliman takunu thimar dalikaz zaman. Kemudian buah-buahan, makanan, ya, untuk siapa nanti di zaman itu? Qala lil awafi at-tayr was-siba, ya. Jadi untuk al-awafi, yakni burung-burung dan juga binatang-binatang buas. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, ya, dalam kitabnya An-Nihaya wal Fitan wal Malahim, Al-Fitan wal Malahim, beliau menyebutkan wal maksud annal Madinah tatakunu baqiyatan amiratan ayyam dajjal. Maksudnya yakni kota Madinah nanti akan tetap tegak, tetap ada, ya, di hari-hari di mana Dajjal ini akan keluar. Summa takunu kadzalika fi zamani Isa, dan juga sampai di zaman Isa, ya, hatta takuna wafatuhu biha, sampai Nabi Isa nanti wafat di Madinah, ya, wa dafnuhu biha, dan nanti dikuburkan pun di Madinah. Summa takhrubu ba'da dzalik, kemudian setelah itu Madinah akan hancur. Subhanallah. Summa dzakara hadis Jabir radhiyallahu an, kemudian beliau menyebutkan hadis Jabir radhiyallahu an. Qala akhbarani Umar bin Khattab, ya, Jabir mengatakan telah menghabarkan kepadaku Umar bin Khattab. Qala, Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasiranna, ya, ar-raqibu bi janabatil Madinah, niscaya akan ada pengendara yang melewati kota Madinah nanti. Tsumma la yaqulunna, kemudian mereka mengatakan, laqad kana fi hadha hadirun minal muslimina katsiran, sungguh, ya, di sini dulu banyak orang muslimin tinggal di kota ini. Subhanallah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yasi ranna ar-raqibu, nanti akan ada pengendara yang melewati daripada pinggiran Madinah, ya. Tsumma la yaqulunna, kemudian mereka mengatakan, laqad kana fi hadha hadirun minal muslimina katsirun, sungguh di tempat ini dulu banyak orang-orang muslim tinggal di sini. Subhanallah. Rawahu al-Imam Ahmad. Qala Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Imam Hafidz Ibnu Hajar, ya, rawa Umar Ibnu Shabbah bi isnadin sahih an Auf Ibnu Malik qala dakhala Rasulullah al-masjidah, suatu ketika Rasulullah masuk ke masjid. Tsumma nadara ilaina, kemudian Rasulullah menoleh melihat kepada kami. Faqal, dan Rasulullah bersabda, ama wallahi la yada'annaha aluha mudillala arba'ina aman lil awafi, ya, demi Allah, kata Rasulullah, penghuni Madinah nanti ini kelak akan meninggalkan Madinah dalam kondisi kosong selama 40 tahun lil awafi, yang dihuni oleh, ya, al awafi, yakni at-tayru was-siba, burung-burung dan juga binatang-binatang buas. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Padahal hada ala anna khurujan nas minal Madinah bil kulliyah yakunu fi akhir zaman, ya, dan ini menunjukkan bahwasanya manusia nanti, penduduk Madinah akan meninggalkan Madinah, kota Madinah secara keseluruhan nanti kelak di akhir zaman, ba'da khurudi Dajjal, setelah keluarnya Dajjal dan setelah keluarnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa maksudnya, dan Nabi Isa nanti akan wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah, ya. Wa yahtamilu an yakuna dzalika inda khurujin nar allati tahsurun nas, dan juga bisa jadi, kata beliau, ya, Madinah ini akan dikosongkan oleh penghuninya ketika kelak nanti akan
datang api yang akan menggiring manusia ke mahsyar. Wahia akhiru asratis sa'ah, dan ini merupakan akhir di antara tanda-tanda hari kiamat. Wa awwalul alamati dalla ala qiyamis sa'ah, dan ini merupakan salah satu perkara yang menunjukkan tegaknya hari kiamat ketika manusia digiring oleh api ke mahsyar. Falaisa ba'daha illa sa'ah, dan tidak ada setelahnya kecuali yakni hari kiamat. Ya. Wa yu'ayyidu dzalika kaunu akhiru man yuhsaru yakunu minha, dan yang menguatkan hal ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis daripada Abu Hurairah, wa akhiru man yuhsar ra'yani min Muzainah, dan yang terakhir nanti dikumpulkan ya ada dua penggembala dari Muzainah, yuridanil Madinah, yang mereka hendak pergi ke Madinah, yan iqani bi ghanamiha, yang mereka menggiring dengan gembala-gembalanya, fajidaniha wahshan, ya yang mereka dapatkan di Madinah adalah binatang-binatang buas. Ai khaliyah minan nas, maksudnya ini Madinah sepi dari para manusia, ya. Au annal wuhus qad sakanatha wallahu a'lam, ataupun bisa jadi binatang-binatang buas telah mendiami Madinah, tidak ada manusia lagi. Subhanallah, karena manusia mereka semua ya keluar, ya dikumpulkan, digiring oleh api menuju mahsyar, dan inilah ya akhir di antara akhir tanda hari kiamat. Nabi yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan beberapa poin di antara tanda-tanda kecil hari kiamat, ya, yakni datangnya angin yang akan mewafatkan orang-orang beriman, ya, InsyaAllah di pekan yang akan datang. Dan setelah itu kita akan masuk pada bab yang kedua, ini tanda-tanda besar dari hari kiamat, ya, mulai dari keluarnya Imam Mahdi, ya, turunnya Isa ibnu Maryam, ya, dan juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini merupakan tanda-tanda besar di antara hari kiamat. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.